Selama saya pelajari tentang sejarah itu, Sirah Nabawi ya, itu gak ada penjelasan khusus di perdagangan Nabi itu dinar dirham. Belum ada. Bukan tidak ada. Justru saya pertanyakan, ketika membatasi ini dasarnya apa nanti? Coba dicari. Yeah. Pembatasan hanya dirham dan dinar berdasarkan nas. Apakah itu Quran maupun hadis yang secara spesifik membatasi itu? Sedangkan Kanjeng Nabi nggawane mboten emas perak, malah nggawa barang dagangan. Iya. Sehingga Khadijah. Betul. Loh, Kanjeng Kalau- Nabi kalau itu ini yang disangoni ambeknya Khadijah dinar Nah, kafir. ini kan sempat juga. Terus sempat kulaan. ini. Jangan pulaan apa digawani barang Kanjeng Nabi. Kulaan Jumlahnya emas perak. Mas perak. Riwayatnya sing ngomong Kanjeng Nabi digawani emas perak. Lah pundi sing Lho lek iki soalnya namung nggih Iya. doroba li Khadijah bimaliha ila syah. Di Sirah Nabawi ya itu. nggih bimalian kan nggih Nabi itu. dinar kali dirham kan saged mal kan. Bisa Tapi nggak bisa jadi emas kira-kira. perak. Nggak bisa itu dijadikan kira-kira kemudian dijadikan dasar. Harus jelas juga argumentasinya itu. Dalilnya harus jelas juga. Ya Kalau padha membatasi itu ae hanya cerita dirham, bahwa apa jenenge Kanjeng Nabi ini membawakan hartanya Nyai Khadijah dibawa ke Sam untuk di napa jenenge diperjualbelikan ya padha tidak ada kejelasan bahwa nanti napa jenenge itu sebagai bukti bahwa akad kirot itu bebas tidak hanya menggunakan dirham dan dinar. Padha justru ketika ketidakjelasan itu kemudian dia dimasukkan dalam dalil ini. mboten dalil nih, mboten dalil. Itu Ya tadi kan disebutkan di awal tentang apa jenis akad kirot itu sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi ketika membawa barang dagangannya Sayyidah Khadijah untuk diperjualbelikan. Itu loh. Niku Imam Mawardi Betul. berbicara tentang itu. Betul. Iya. Cuma di bahasan kita ini dalilnya adalah ijma dan ajar gitu. Kalau yang di kitabnya kan dalilnya para ulama kenapa kok harus emas dan enggak perak paling aman. Sebenarnya gini, bukan itu. Kalau saya melihatnya bukan dari malnya itu, justru keamanan itu ketika dilakukan dewe. Kalau saya melihatnya begitu, ketika harta kita dilakukan uang itu sudah berpotensi untuk disalahgunakan. Aku pengalaman gitu. Di pasar uang itu tidak lebih bagus ketika itu dikelola dewe, karena potensi untuk doror apa istilahnya? Potensi untuk goror itu sangat gitu. Makanya kan begini. Kalau tadi alasannya mengapa emas dinar sama dia karena ada potensi goror. Kalau saya bukan di malnya yang itu, di penyerahnya orang lain itu sudah potensi. Karena kan ngeten, goror itu ada di semua aspek. Dengan terlalu menekankan dengan pengalaman pribadi masalahnya. Enggak, ini hanya saja. Terlalu menekankan pada pengalaman pribadi Sehingga tidak terlalu seolah-olah horornya itu cuma pada jangan digarisbawahi pada ungkapan saya pengalaman pribadi. Saya menganalisanya seperti itu. Nggih, maksudnya ngeten nggih, berarti kalau horor itu ada pada semua aspek. Bukan pada amil atau orang yang kita pekerjakan saja. Tapi tentang uang atau bahasanya modal utama Rasul ini di sini juga ada unsur horor. Iya, saya tidak menafikan itu. Tapi yang paling apa sebenarnya urgensi sebenarnya, paling urgen menyerahkan harta ke orang lain itu sudah potensi horor itu. Gokilnya. Kalau bersih sama sekali horor, maka kerja dewi, lakukan dewi. Ojo dipasang uang harta itu. Karena memang kirot itu dibutuhkan. Kalau bahasanya Fatul Wahab itu memang juwi zalil hak. Nyatanya orang duit biasanya begawe. Itu. Gak bawaan belas. Tapi ketika membatasinya hanya pada dirham dinar itu juga tidak populer. Makanya butuh. Monggo dicari butuh dalil atau dasar yang membatasi mal itu.
hanya pada dinar dirham. Monggo Silakan. silakan. Ini nggih namung nek tengene fatwa ulama Mesir niku Ulama Mesir. terus di antara pola pikirnya kenapa kok yang diperbolehkan dalam akad kirot itu cuma nukut mas perak niku dawuh ngeten. Niki ada pertanyaan hal ya juzu al kirot ayil mudharabah bi ghairi darahim awid dananir ay bil fulus Kitab online, di dolar au ghairiha. Jawabnya ngeten. kitab online. An nukut al warokiyah berarti uang kertas zaman sekarang la tuqasu alal fulusil qadimatil masmu'ah. Tidak bisa disamakan dengan fulus yang notabene-nya tidak bisa dijadikan sebagai bahan utama dalam akad kirot. Alasannya li'annal fulusa lam takun ilzamiyah wa kanat mu'addatan li syira'is sila'ir rakhisah. Ternyata lek zaman riyin memang nopo nggih istilah itu barang-barang sing positif iso digawe tuku dan mesti payu. Hal-hal sing mesti positif payu kena digawe tuku niku nggih memang dirham dinar. Artinya kalau untuk selain dirham dinar kados napa niku namine kados Rupiah. boten kados niku wau fulus niku enggak semuanya mau. Sehingga tidak ada unsur ilzamnya menggunakan menggunakan fulus itu untuk dijadikan sebagai alat nukut. Maka di sini kesimpulannya aman nukut al warokiyah fa inna ilzamiyah. Beda dengan uang kertas zaman sekarang yang itu sangat punya ilzam kuat karena itu menjadi mata uang negara. Sehingga karena itu punya ilzam yang kuat, maka watushtaro biya as-silau fa innaha tuqasu 'ala darahimi wad dana. Terus napa nggih cara pola pikire lek zaman biyen iki lek jenenge fulus, iki gak kabeh wong Arab. Engko lek awakmu tak sangoni fulus, digawe modal usaha. Itu ku nggawe fulus. Mbok kabehne kulaan wedhus, kabeh Idul Adha, sing dituku gak gelem nggawe fulus. Wong sing mesti payu ku dirham dinar. Lek fulus model tembogoan gak arep kabeh. Belum tentu semuanya mau maksudnya. Kan berbeda dengan sekarang tentunya. Uang kertas zaman sekarang niku meskipun bukan dirham dinar, tapi sisi nopo nggih ilzamnya, powernya untuk dibu sangat kuat karena menjadi mata uang negara. Semua itu tetap apa nih? Boleh, boleh. Nggih. Begini, kalau argumentasi itu akliyah. Kalau kok argumentasinya itu akliyah, Kitab online nih, bukan sakit bukan akliyah. Itu berpeluang untuk hilang. Maksudnya ngeten. Dari Sangat berpeluang untuk hilang. Artinya gini loh, pembatasan pada dinar dirham itu sangat mungkin dibantah dan tidak cocok dengan zaman sekarang. Iya, tidak relevan dengan zaman sekarang. Maka ini oke lah, tapi itu di zaman dahulu atau zaman yang khusus untuk tempat-tempat yang menggunakan itu. Nah, dari pakai anyar itu aja pun namanya. Pakai anyar itu apa Cak Bob? Orang tak tertarik kalau pakai anyar gitu. ketemu gua. Wal amalat al ma'ruf fa'al yaum. Alamat. Al amalat al ma'ruf fa'al yaum maka Mata uang sekarang. Iya. Masalahnya ada, berarti ngeten. Enggak boleh. Boleh. Oh boleh. Boleh. Berarti begini. Yang tidak boleh itu yang arus. Ini model-model barang-barang sing ecek-ecek nih wow. Masalah begini, Karena tidak ada keilzaman nih. Nggih, enggak ada ilzamnya. Kok cara wong dipaksa gelem mo, tak tuku gawe iki lho. Lalu kok kudu gelem? Mau enggak gelem. Tapi kalau mata uang kan beda. Cara ada tuku wedhus nggo duit rupiah. Kok wong enggak gelem kan aneh. Gelem mo, itu lho, duit rupiah. Mau enggak gelem lho kan aneh. Uang nggak ada duit. Ilzamnya itu ada kalau mata uang zaman sekarang itu. Sehingga sudah hampir setara dengan dirham dinar, tidak sama dengan al-fulus dan lain-lain. bentar, sebelum disimpulkan ya. Dari pendapatnya para ulama kontemporer pun itu istilahnya coba pulau seimbangkan mau. Artinya begini, banyak juga kok ulama yang mengatakan bahwa kertas itu, uang-uang kertas itu setara kok dengan dirham dan juga dinar. Kalau di dalam kitab Hasyiatul Tarmasi, beliau mengatakan bahwa uang kertas
pada zaman dahulu itu sama halnya menyimpan emas di bank, kan seperti itu. Tapi juga banyak para ulama yang mengatakan bahwa, tapi walaupun ini nggak relevan, tapi sebenarnya ini bisa buat apa nih, pembanding mal. Yang ini tidak bisa kita pungkiri bahwa yang namanya uang kertas selaku apapun pada zaman kita sekarang tetap nilai samaniyahnya, nilai keberlakuannya itu tidak bisa setara dengan emas. Malah ada sebagian fatwa yang mengatakan seperti yang dalam Hasyiah Syarwani dan juga Naban Hasyiah Tarmas mengatakan bahwa uang rupiah itu, uang kertas itu nggak laku karena tidak berharga secara dzatiyah. Betul, maksudnya tidak setara dengan emas itu dalam payung. Enggak, ini kok. Atau memang kan nilai setiap benda itu beda-beda. Enggak, dalam payung nih. dalam payung nih. Jadi Atau sengat Maksudnya kalau emas itu untuk dirham, itu kan bagian dia untuk sama gitu. Atau saya ngeten loh, maksudnya sedikit kalau tak coba membela pendapat yang kedua. Atau saya ngeten. Secara power sama, kekuatan untuk dijadikan alat tukar itu memang gila diarani setara cer gitu kan antara mata uang negara manapun dengan dirham Cina jelas gak setara. Awak dhewe lek nggawa emas digawa negara dia gelem kan stabil. wis nang dindi gak perlu kondo aku wong Indonesia gak perlu jelas Pak. Rupiah. Tapi lek nggawa rupiah digawa nang Nigeria gak arep wong Nigeria. Ijolno sik rek. Gak arep. Dolar kan yang bukan. Atas ini dulu bahkan dolar sekali. Bahkan dolar sekali. Artinya sisi keberadaan mata uang rupiah ataupun mata uang yang lain itu punya nilai tukar negara. Kocok kertas itu apa asli? Tidak universal. Karena berbisulton. Karena apa ya? Power daripada satu pemerintahan. Nyatanya juga kertas ini apa? Cara kertas. Kabeh wong arane enggak ada kertas. Beda dengan emas. Lek emas niku memang secara dzatiyah memang maka kalau diposisikan setara cer yo mboten sama. Tidak sama memang. Makanya itu fakta ya. Tapi yang menjadi kejanggalanku itu ketika membatasi keabsahan kira. Karena niku wae itu. Karena niku ya itu. Mana ngeten Bon. Kalau lebih setuju untuk mengeluarkan pendapat yang mengatakan bahwa yang namanya kiro itu ya juzu al-urud. Al-urud. Jangan pakai uang rupiah, emas, perak. Urud tijarah, benda-benda itu boleh. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu'. Beliau berkata dalam juz 14 ayat 362. Qala Syafi'i, wa la yajuzu al-qiradu illa fid darajimi wad dananiri allati hiya asmanul asya' wa qimatuha. Di garis bawah. Allati hiya asmanul asya'i wa qimatuha. Benda yang paling laku dan bernilai bisa ditukarkan dengan apapun. Itu emas dan juga perak. Dilanjutkan, tapi wa hukiya an Tawus wal Auza'i wa bni Abi Laila jawazul iradi bil urudi. Ada yang mengatakan bahwa kirad boten. Jadi menurut Imam Tawus, Imam Auza'i dan juga Imam Abi Laila itu boleh kirad menggunakan urun. Alasannya nopo? Li annaha kadarahimi wa dananiri. Urud tijarah, benda-benda dagang. Katakan juga masuk seperti halnya dirham dan juga dinar. Kenapa kok bisa disamakan dengan dirham dan juga dinar? Wali annakul akdin sahabid darahimi wa dananiri sahabil urudi kalbai'i. Karena setiap transaksi yang di situ sah, transaksi dengan menggunakan emas dan juga perak, mestinya juga sah menggunakan transaksi menggunakan urud tijarah. Kalbai'i sama seperti halnya be. Makanya boleh. Sebenarnya ngeten. Titik kejanggalannya saya itu kan ngeten. Kalau akad kirot yang notabene-nya niku nitipno duit nang uang, menitipkan uang ke orang untuk dijalankan usaha, itu kan sebenarnya yo horor polos pokoknya.
Wong duwe dhewe kok dititipne wong. Gomblayu lah blaen asline. Horor lah. Jelas horor lah. Uang itu Aslinya horor. besar sekali. Cuma kan memang alasannya fikih memperbolehkan itu kan innama juizalil hajah. Memang kenyataannya dunia ini membutuhkan untuk diperbolehkannya itu. Nyatanya ono wong duwe duit gak pawaan nyambut gawe. Dodol pedusnya mati. Buka toko soalnya gak iso blas gak pawaan aja nih. Gak bakat. Dodol kes yo kiai. Masa enteng-enteng LPG. Dolar. Tapi Tapi kan Nabi sebaliknya mboten iki mau mana. Tapi sebaliknya ono wong niku usaha pinter tapi duit gak duwe blas. Sing diuter gak ono. Akhirnya kan karena itulah akad kirot itu diperbolehkan. Yang punya uang pakai dananya, yang punya skill pakai skillnya. Nah, maka kalau alasannya itu adalah juizalil hajah diperbolehkan dalam rangka kebutuhan, mestinya dalam aspek apapun, tidak hanya di dalam dinar, rupiah pun juga dibutuhkan untuk diperbolehkan itu. Maksud kalau ilat diperbolehkannya itu untuk satu kebutuhan, mestinya juga mek dirang dinar toh. Kenyataannya rupiah pun dibutuhkan untuk itu. Artinya ini lek gandoli alasan nih, ilat tajwisnya akad kirot itu kan karena hajat. logis di situ, logis. Justru hajat untuk diperbolehkannya akad kirot itu enggak hanya pada titik mas perak, tapi pada titik yang lain juga dibutuhkan. Ngoten, lek gandoli niku yo nopo? Intine separang mboten. Aslinya kalau yakin sedaya masih bapak diputusi gak parang macam Nek pareng ini mesti paham. Banyak yang mengatakan paham. Masuk dalam masalah syirka, masalah nopo jenis wakil ini membuat wakalnya secara mutlak kan tidak boleh menjual kecuali dengan penjualan yang menguntungkan memakai akdul balad. Itu ternyata jadinya akdul balad. Mayu ta'amalu nopo lek cara temriki nggih rupiah, cara tenjene Malaysia nggih damel. Kenyataannya seperti ini. Karena lah ulama mensyaratkan niku wau damel khusus dina kalau dina. Karena yang dirasakan ulama dulu kali saat ini sementara akad kirot itu kan banyak horor. Di antaranya horor itu kan keuntungannya amil ini kan dereng jelas. Nah keuntungannya amil ini dereng jelas. Mungkin nopo jenenge modal iki gawe modal sing gak jelas pisan. Enggak, kan ngoten nggih. Durung tentu payu. Akhire apa ini kulaan tok niki repot. Sehingga gak oleh-oleh untung, gak nopo jenenge gak kasih dodolan, gak dodolan sehingga nggih syaratkan mas perak. Disyaratkan emas perak. Tapi saat ini cara rupiah ngoten nggih. Kan alasan manusia kulo kan salah wis gak jelas untungnya nggo piro oleh piro. Marang ngono modale pun gak jelas kena gawe tuku tabrak. Lek rupiah kan jelas kena gawe tuku. Nggih, mangkane ulama niku mengartikan nakdan iki mayu ta'amalu Bihi. Jadi apa yang tahu itu dibuat muamalah, maka itu berlaku sah akad kirot meskipun walau urudon itu kan nggak bisa. Masalahnya kalau urut, akad bebong itu belum nerima. Lagi urut yang iya ta'amalu, urut sing nama nih? Gunakan untuk Roja lajal nakdi. Urut yang dibuat pada uang. Ada. Teng Indonesia urut sing bener-bener rawace kados nukut boten enten. Napa sing sakniki kabeh wong ora dilungi mesti gelem. Ya lakukan. Man Syekhul moro-moro kula gawane wedhus. Man kula tembas kulaan aksesoris double wedhus kan boten perlu. Lagi tapi tetap kata-kata elek tenggene. Gak gelem. Gak ono urut sing napa nggih, barang-barang yang punya nilai sama dengan mas perak boten enten lek barang. Lek mata uang tasik ngatasi ya. Tapi lek barang boten saged. Tidak menutup kemungkinan wong barter itu juga pernah viral ya istilahnya. Menangi Man Syekhul menang. Di Papua Saya kepingin kerjaan pondok orang alim. lu menangi ternyata kemudian. Sekarang di orang-orang itu roja rojal
Di Papua sekarang ini kan masih barter banyaknya. Anjir banyak Bawa PT, bawa angsa, beras, mie. Sifatnya lokal. Kan bersama dulu barter lo. Apa? Kan bersama lo. Nggih. Ini kita Nggih, pun pokoknya masih sama lu ini. Nggih. Niku pun kita rupiah barang ya. Yes ya, kondisi sama. Nggih, pun ada mau ya. Nggih. Asal Alhamdulillah. Kurang apa Jadi banyak kan ya. Dan Ya, terus kayak apa nggak buka komoditi yang lain itu nggak bisa. Karena nggak bisa buat diri apa tidak kemajuan. Oh, rek. Satongkang orang sangin dong. Ya ampun. Gimana yang tanya lain? Lolotan lu. Oh. Kami enggak? Sip. Adanya Pak Maisaro. Pak Maisaro. Cak Maisaro pada saat Kanjeng Nabi pedagang kesam. Nah, apakah posisi Cak Maisaro ini seperti apa ya istilahnya wakil ngawasi apa istilahnya bagian dari apa jaminan nopo nah apakah pada saat kita melakukan sekarang nah apakah posisi seperti Cak Maisaro dalam tanda kutip itu diperlukan? Jadi dari cerita beliau yang berdialog dengan Yang dan memutus Cak Maisaro tadi, ini sebenarnya fungsinya apa? Dan kalau kita tarik ke zaman sekarang, ini ada posisi-posisi yang gimana tuh Cak Maisaro? Apa CEO atau gimana? Mungkin Itu menyamar. Kultivasi berkultivasi Nama presiden yang menyamar. makanya negara korporat ini negara korporat Maisaro niku napa nggih? Dalam masalah akad pilot Kanjeng Nabi dengan Khadijah itu tidak punya peran secara intensif akad. Tidak punya peran secara akad. pakai Khadijah Rantan Maisaro niku kok cara tenggene Hasyiah Jamal dipun dawakan wa innama arsalat hu ma'ahu. Kenapa Sayyidah Khadijah itu yang notabene sudah memasrahkan hartanya untuk diputar usaha oleh Kanjeng Nabi kok masih ada Maisaro yang diikutkan? Iku liyakuna muawinan lah. Hanya sebagai pembantu. Kayak butuh direwangi apa-apa tutno wong ganteng iki ngoten lho. Kasir. Wong ganteng iki tutno ngoten lho. Waliyatahammala anhul masyaqqa. Dan barangkali ada hal berat yang butuh untuk dibantu. Kok cara misalnya angkat-angkat barang abot, nah, direwangi wong ganteng iki. Tapi secara akad enggak ada ikut campur. Muawinan ataupun tahammulul masyak. jadi hikmati Gina mau khidmah mawon. Bocah ganteng itu ngoten lho intine niku. Ujung-ujungnya kan niku dados mata-mata to cara ngoten. Ujung-ujungnya dados mata-mata. Sing gatukne Kanjeng Nabi kali Khadijah niku Maisaro. Wakolat Khadijah itu Maisaro. Ini menunjukkan bahwa Maisaro itu murni hanya ngerewani tok bener-bener. Berikut apa lain? Ila tak silahu amron wala tukholif lahu rohyan. Jangan mendurhakai Kanjeng Nabi, jangan menyalahi pendapat Kanjeng Nabi. Kebijakan Kanjeng Nabi, pemikirannya Artinya kalau dikatakan pengawas nggih mboten Sayyidah Khadijah kecurigaan sama sekali. Beda lek zaman sakniki Pak Agung nggih. Pak Agung nitip duit nang wong kongon puter. Ngongkon wong situ. Anu ya, tutno ya. Iki gak tutno, awas ono lek iki. Lek Kanjeng Nabi niku ndak dicurigai sama sekali. gimana Pak Agung? Kalau dari sisi sirah nabawi itu kan Nabi saat itu sebelum
Ketika menjalankan dagangan Khadijah, itu Nabi dikenal dengan Al-Amin. Al-Amin itu orang yang Paham. dipercaya. Nah, ketipuan Khadijah itu kemudian dipenuhi oleh Maisarah. Jadi hal-hal yang nubuah yang dijalani Nabi selama pernikahan itu diceritakan semua oleh Sama Maisarah itu. kepada Khadijah. Itu justru menambah daya tarik Khadijah untuk apa itu menikah dengan Nabi. Sing awalnya itu jari-jari ini, jari-jari wong liya, jari wong itu lebih daripada apa sih itu orang kepercayaannya Khadijah sendiri dan Maisarah yang memberikan penjelasan. Kanjeng Nabi berteduh, terus Iya, menghadapi itu. pohon. Nah, itulah Yang tidak Jadi- pernah berteduh di pohon itu kecuali Nabi. Ini gimana fungsi yang cara? lain daripada keikutsertaan Maisarah seperti itu. Memberikan keterangan apapun yang dialami Nabi selama mulai berangkat saya pulang kepada Khadijah. Dan itu menambah keyakinan Khadijah bahwa ini orang yang luar biasa. Baik untuk mata-mata. Artinya kalau secara andil dalam akad Tidak. tidak ada. Oh itu jadi wakil, oh itu jadi tidak ada. Artinya kalau Pak Agung tanya apakah zaman sekarang kita perlu memasang seperti itu? Itu tergantung kasus. Kan Nabi itu udah ada urusan akad dengan Maisarah. Khadijah juga ada urusan akad dengan Maisarah. Bantu Maisarah aja cuma sebenarnya. dibagi apa ya status khodim mau. Jadi konteks pada saat itu untuk posisi seperti Cak Maisarah itu tadi berarti tidak lazim. Ada menjadi sebuah kelaziman. Seumpama murni Kanjeng Nabi tok ya tidak apa-apa. Bisa ya? Bisa. Ya, cuma nih wow, Maisarah itu diadakan untuk adanya satu hal-hal yang diinginkan Khadijah. Ada tujuan lain selain hanya dagang. Seandainya disyaratkan oleh pemilik banda gimana? Banda Nggak boleh. Nggak boleh. mengatur soalnya. Beijing. Intervensi. Ada intervensi. Gak boleh. Cara wong ngeten. Kok diku ngongkon aku muter duwe malah diatur-atur. Sing iki kon melok, sing ngomong tuku iki. Iya, saya tersinggung. Mengawasi. Fungsinya hanya pelaporan ke Malik saja. Mata-mata berarti. Lha nggih niku unsurnya mangke niku intervensi niku. Iya. Kados iki tak kei duwe gawean yo, wedhus yo liyane enggak boleh di dalam itu. Karena itu sangat napa nggih, sangat membatasi ruang tasarruf, ruang geraknya pihak amil. Awas sono. Mata untuk mempelajari ilmu ini kira-kira ya nggak apa-apa. Awas sono yo. Nggak apa-apa ya? Iya kan mungkin Lek misale manus kagungan santri, iki gak iso arek bisnis. Karena wong bisnis Pak Agung dikongkon. Aku tutno wong ki yo, nggih gak min intervensi tapi dipun ilmune iki. Oleh wis seru Pak Agung tak lereni. Aku aja pelaku. Lek niku nggih mungkin enggak ada masalah. iya kalau hanya seperti itu nggak apa-apa ya. Ini gimana ya aku? Yang penting tidak ada unsur pembatasan dalam akad itu saja. Kalau misalnya sendiri si Amir, kalau dia mau menerima kerjasama dengan Amir, Ya, dengan persyaratan harus ada pembantu, ada bulan dari Malik yang membantu pekerjaan dia. Cuma hanya sekedar membantu pekerjaan saja, tapi masuk ke dalam hati Ya. pekerjaan itu apa? Jadi masalah tasawuf paling benar-benar satu itu diperhatikan oleh ambil. Itu nggak apa-apa. Karena fungsinya bisa jadi CCTV juga. Kejujurannya, ya kan? Mengantisipasi itu juga. Kalau di sini dengan proyeksi itu satu ihadah mampu ilmani kita ilmani walayat dan ilmani bisa akan dibuat dengan persyaratan harus bantuan dari budaknya nanti kepada amil Di dalam amal. di dalam pekerjaannya ambil walayatnya imam bukti akan tapi si imam ini atau si budak ini Tidak punya kuasa. tidak punya kekuasaan terhadap amal ini. Ya, Orang yang hamil. membantu saja. Manus kata saya ini sawir diterusaken mau. Kirang enggak ada depan. Kurang. Ketidikan man Syekhul ini. Dapat ya. Oke. Ayo monggo. Si jatakan yo. Situ. Ayo. Iki rokok itu di sini
sebutkan ada 6. Oke. Satu yang menjadi kejanggalan saya, maka nanti dijelaskan tentang keuntungan. Keuntungan itu hal yang belum terjadi dan bisa juga tidak ada. Keuntungan itu hal yang belum terjadi dan jadi tidak ada. Sementara di sini jadikan rukun. Rukun itu harus ada. Rukun kan harus ada. Nah, sementara hal itu, ya, sementara kalau misalnya Malik jelas ada, itu pasti ada, amal pasti ada, kemudian sifat ada, mal ada. Tapi kalau ini menjadikan rukun, ini janggal ini. Karena itu belum terjadi. Satu. Kedua, mungkin juga tidak ada. Dalam sebuah perdagangan itu jadi tidak untung, rugi juga. Yang untung terus kadang-kadang jadi ini. Nah, Jelas. Jadi pertanyaan ini, ulangi dalam berapa? jadi pertanyaannya, kenapa yang belum pasti ada, Oh, tidak ada rukun lapor. Kok diada-adakan? ada dijadikan rukun yang menjadikan syarat? Ya paham. Padahal kamu Jadi lo jauh lagi lo. terus 15 ya. Belum. Disebutkan tadi di antara rukun zakirat yaitu adalah ribokun, yang mana ketika akad keuntungan itu belum ada. Kok dijadikan rukun? Aneh ini. Ini kepingin digawe dawa apa digawe ndek? Silakan saya. Silakan saya. Jadi penjelasannya saya Bujerom di sana dua. Apa enggak ditaki aja? Luar biasa. Anu, ya dapat istimewa gue jadi kayak Iya, saya Bujerom. Wa amalun warithun qaulu wa amalun warithun al muradu min kaunil amali warithi ruknaini annahu la budda min dzikrihima li tujadama ya dalam pentakrifan kirot itu kan menyebutkan hati, menyebutkan amil, sehingga supaya dalam mahya apa jenis supaya Mencapai definisi ini supaya dalam pendefinisian ini Bisa terasa sih. gak kelangan artinya dalam penyebutan rukun ini rukun ini tapi definisinya kok ini orang sing kelangan. Nah, supaya antara rukun dengan mahian itu selaras, maka itu perlu disebutkan. Hanya sekedar perlu, bukan berarti rukun yang sifatnya rukun yang harus ada saat transaksi, bukan. Pandafa'a itu jada mayatul kiroti pandafa'a makilah al-amal luari baku innama yujada pada akil kiroti wal-qadru qari dua la yujadu amalun minal amili au ya'mal wa la yujadu ribun. Sehingga yang ada pertanyaan seperti pertanyaannya Sa'il tadi, malah kadang-kadang wong mari akad kiroti 30 saulan. Sehingga kalau amal gak dilakokno. tapi akadnya sing ini niku saulan iki sah-sah mawon. Bukan berarti belas, malah bukan yang berkawin. Harus terjalani. Awal-awal. gimana ini? Berarti ada saudara lu kali ya? Belum. Berarti ini rukun yang satu ini berbeda dengan yang lain. Kali, bukan satu kali. Amal ambil. Pekerjaan dan keuntungan. Amal dari Artinya pekerjaan dan keuntungan itu disebutkan sebagai rukun, itu bukan sebuah kepastian, tapi lebih kepada mendetailkan. Oleh gak ngomong-ngomongan yang awal, oleh untung badi piro, bagine ya apa? Nah, itu makanya dijadikan rukun, untung itu dijadikan rukun itu untuk itu perlunya. Engkau lek memang metu badi ini. Pemahaman saya terkait rukun itu harus ada dalam koridor fikih yang disebut syarat, rukun dan macam. Itu seperti itu. Ya biasanya. Nah, ketika kok tidak seperti itu, maka dipertanyakan. Ya benar, pertanyaannya benar, jawabannya ya benar. garis sifat ini. Justru ketika itu Sama dengan pasar saham itu ya kan mau terima. ya, Mau bagi keuntungannya itu dividennya bagaimana kan disebutkan semua. Jadi terlepas dari itu mau Bagi. enggak kan ya. Yang ini itu.
Gimana Tapi kan enggak ranahnya fikih. Ini kan ranahnya fikih. Nah, contohnya Sudut lu. pandangnya itu kalau di pandang fikih. Maka cara pandangnya seperti itu. Yang saya juga tadinya berpikir seperti ini. Bahwasanya yang namanya sebelum kita bicarakan itu harus ada. Tapi ternyata ada salah asal. Maka saya akan melakukan hukum. Dan betul itu, nah betul itu belum saya kerjakan. Itu salah asal.